ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian
sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna maka
Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Mumpung Pak Bas, JJS jalan-jalan sore. Video. Suku Bola 2. Juara. PP. Mantap. Satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Bola 2. Juara. ETPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi
saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada, ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk
bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam
sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Ada semua dia ini. Ngomong Pak, saya jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Juara. PP. Mantap. Satu kali lagi. Iya. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. Juara. ETPP. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat
Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan. Karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN,
ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Ada ini. Mumpung Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. PP. Mantap. Satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. ETPP. Mantap.
Assalamualaikum. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya tidak ada lagi. Hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan, lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian.
ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna maka
Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak, ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Mumpung Pak Bas, CCS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. PPN. Mantap. Satu kali lagi. Mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan
Istana Presiden di IKN. Ya, ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini
Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya. Sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden.
Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. oh yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Ada apa dia ini? Mumpung Pak Bes, JJS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Juara. PP. Mantap. Pak, satu kali lagi. Iya. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. Juara. PTPP. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk
dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan. Karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto menjelajahi karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya sepeda ya.
sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. oh yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, ya, cewek. Mumpung Pak Pes, CCE jalan-jalan sore.
Suku Bora 2. Juara. PP. Mantap. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Baratap 2. Juara. ETPP. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas,
angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni, di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space
yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana, meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Pes, jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Juara. PP. Maka. Satu kali lagi. Mas, mulai. Sumbu Barat 2. Juara. TPP. Maka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT
RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN. Ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko, sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi.
Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu. Silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat
suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak, ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, ya, sini. Yang cewek. Aduh, pada ini. Mumpung Pak Pes, CCE jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Juara. PP. Mantap. Satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. Juara. ETPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera.
upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan
sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya. Sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang terutama di seputaran istana meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Pak izin. Yang saya katakan.
Setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Juara. PP. Maka. Satu kali lagi. Play. Sumbu Barat 2. Juara. ETPP. Maka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik,
Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk Ya. kedepannya juga. Ini Betul. berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik. Hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya. Dan tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang jauh kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. video. Suku Bola 2. PP. Satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Bola 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi.
Selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Waduh, ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko, sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada, ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas
menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di
banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Ngomong Pak Pes, CCE jalan-jalan sore. Video. Sungguh para dua. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Barata 2. ETPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada
kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan. Karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu
Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali, tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah
setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Aduh, ada ini. Ngomong Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. Video. Sumbu bola 2. Juara. PP. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu bola 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik,
Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk Ya, kedepannya juga. Ini betul. berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik. Hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas penjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu. Silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda.
Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana, meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, yang cewek. Ini cewek. Ngomong Pak Bes, CCS jalan-jalan sore. Video. Sungguh para dua. Pak, satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu barat tahap 2. ETPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta.
Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribunner serta pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek
mereka. Jadi kira-kira seperti itu, pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah
melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak, ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Bes CCS jalan-jalan sore. Video. Sungguh bola dua. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu bola tahap 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan
seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan, lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil
Kepala Badan Otorita IKN yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali, tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana, meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Pak izin.
Setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, yang cewek. Ini cewek. Ada semua dia ini. Ngomong Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. Video. Sungguh para dua. PP. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Baratap 2. TPP. Assalamualaikum. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan
kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk Ya. kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik. Hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Sandi.
Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking ada yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak, ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, ya, cewek. Lupa dia ini. Mumpung Pak Pes CCS jalan-jalan sore. Video. Suku Bola 2. PP. Masa sekali lagi? Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada, ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali.
Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni, di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga, sampai anak-anak, sampai kakek neneknya itu dari Bekasi. Dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi, kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi. Karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya. Sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan
negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya. Pak izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Bes, JJS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur,
dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah
rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali, tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden.
Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, ya, cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. PP. Pak, satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam kompleks
IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar jalannya dan seterusnya, sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan, lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya.
sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana, meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Bas, JJS jalan-jalan sore. Video.
Sumbu Barat 2. PP. Maka. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan diri lah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya.
sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua, tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang
di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Mumpung Pak Bes, JJS jalan-jalan sore. Video. Suku Bola 2. PP. Satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Barat 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah
melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik, baik rekan Sandi dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN. Ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko, sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi.
Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya. Sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan
kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana, mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak, ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Mumpung Pak Bes, CCS jalan-jalan sore. video. Suku bola 2. PP. Pak, satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu bola 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera.
upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan. Karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada, ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan
sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana, meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi
Masih terus mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, berarti nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8 Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 stop. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, ya, Yang cewek. Ada apa dia ini? Ngomong Pak Pes, CCE jalan-jalan sore. Video. Sungguh orang dua. PP. Satu kali lagi. Bebas. Mulai. Sumbu Barat dua. TPP. Assalamualaikum. Makasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area, masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik,
Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk Ya, kedepannya juga. Ini betul. berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik. Hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu. Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda.
Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Ya, sini, yang cewek. Aduh, ada ini. Mumpung Pak Bes, CCS jalan-jalan sore. video. Suku Mora 2. Juara. PP. Mantap. Pak, satu kali lagi. Iya. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barat 2. Juara. PTPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta.
Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga, banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri, ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah, adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini, 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada, ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah
di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada Tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan
hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ada semua dia ini. Ngomong Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. video. Sungguh para dua. PP. Pak, satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu Barata 2. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, sehat-sehat. Saya izin fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79, bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area, masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk,
kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden. Dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya, dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan dirilah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini. Dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik, lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek, dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu. Kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah hari ini 18 ini terlihat langsung, tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan, dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini. Dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena
ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga, dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda ya. Sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda Tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan Tribuner dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan
hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Untuk yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September yang ke-8, Pak ya. Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau kayak gini? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Ngomong Pak Pes, CCS jalan-jalan sore. video. Suku bola 2. Juara. PP. Pak, satu kali lagi. Ayo Pak, mulai. Sumbu bola tahap 2. Juara. TPP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya Kita ketahui saudara bahwa upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI telah dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya diketahui juga mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan disorot karena sempat menangis terharu saat upacara. Di sisi lain, dikabarkan ini Presiden Joko Widodo juga telah meninggalkan IKN Nusantara dan kembali ke Jakarta. Lantas, apa selanjutnya fokus pemerintah terkait IKN dan juga bagaimana kondisi IKN setelah perayaan HUT ke-79 RI tersebut? Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, Krisna Sumargo. Halo rekan Krisna. Halo rekan Sandi, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang. Ini sudah setelah melaksanakan HUT RI juga ya ke-79 bahwa kemarin sudah upacara juga banyak sekali sajian-sajian menarik gitu. Lantas seperti apa ini kondisi IKN setelah HUT RI? Apakah masih ada tamu-tamu VIP kira-kira yang mungkin masih di IKN atau seperti apa? Silakan. Baik rekan Sandi dan Tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Plaza Timur ya, Plaza Timur, kawasan Istana Presiden di IKN ya. Ada dua plaza, Plaza Barat dan Plaza Timur, dan di antara dua plaza itu terdapat public space, jalur hijau, forest trail, tempat untuk jalan-jalan begitu. Jadi saya berada di sisi yang memang ini disiapkan untuk public area. Masyarakat nantinya bisa jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko sembari melihat istana yang ada di belakang sana itu. Nah, baik, hari ini 18 Agustus 2024, satu hari setelah upacara kenegaraan pertama kali, ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Kota Nusantara, di depan Istana Presiden, dan seperti kita lihat ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlangsung pada kemarin pagi dan hingga sore ketika dilaksanakan penurunan bendera. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia dan tamu undangan yang datang dari berbagai tempat serta ribuan warga yang memang secara khusus diperbolehkan untuk melihat dari jarak yang agak dekat. Tentu saja ada di luar kawasan Ring 1 ya, mereka hanya bisa melihat, tetapi yang saya tangkap dari kehadiran para pengunjung ini luar biasa. Mereka antusias, senang, kagum, karena memang baru pertama kali mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di dalam komplek IKN ini. Dan ternyata menurut mereka memang ini mengejutkan karena bangunannya besar-besar dan fasilitasnya lebar, jalannya dan seterusnya. Sehingga ini kesan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Untuk tamu undangan, hari ini memang sudah tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok kecil warga masyarakat, rombongan yang hari ini masih datang lagi ke
IKN dan mereka masuk di public area ini, foto-foto dan memuas-muaskan diri lah ada di kawasan, karena mungkin berikutnya juga tidak akan mudah lagi masuk ke kawasan proyek ini. Demikian rekan Sandi situasinya hari ini, dan saya tambahkan lagi, kita sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Presiden untuk melanjutkan kegiatan di Jakarta atau di tempat yang lain. Demikian. Baik. Lantas untuk proyek sendiri ini kan pasti kejar target lagi pastinya dong ya untuk kedepannya juga. Ini berarti sudah adakah proyek apa kira-kira yang sudah dikejar? Kalau mungkin di area rekan Krisna ini berdiri, apakah sudah banyak sekali kegiatan proyek yang langsung dikebut? Baik, hari ini memang sepertinya tidak ada kata istirahat ya di proyek ini. Memang kemarin sepanjang hari 17 Agustus itu libur semua, pekerja konstruksi diliburkan, tidak ada pekerjaan proyek apapun. Begitu juga hari-hari sebelumnya itu sudah dikurangi volumenya. Sejak tanggal 10 itu sudah dikurangi volume pekerjaan lalu lintas, angkutan barang, kendaraan proyek dan lain sebagainya. Dan praktis pada tanggal 17 itu diliburkan semua. Tidak ada yang kerja-kerja begitu, kecuali mungkin yang terlibat dalam kegiatan upacara kenegaraan. Nah, hari ini 18 ini terlihat langsung tidak ada hentinya. Saya lihat di sini ada ini di kiri kanan saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator Kemenko, gedung-gedung kementerian. Ya, kiri kanan dan sebagian sudah finishing, sebagian masih dilanjutkan dan ramai sekali. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, karena kawasan ini sangat luas, tersebar di area puluhan sampai ratusan hektar, itu juga langsung dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyeknya. Mungkin tidak 100% kecepatannya, tetapi intensitasnya sudah di atas 50% kecepatannya. Jadi semua pekerja proyek sudah keluar lagi seperti hari-hari sebelumnya dan kemudian melanjutkan tugasnya di masing-masing site atau lokasi proyek mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Akses keluar masuk masih ya relatif terbuka, meskipun di semua pintu masuk ada petugas menjaganya. Kira-kira itu rekan Sandi. Baik, dan terakhir rekan Krisna, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wisatawan ya, ataupun mungkin warga sekitar yang sempat berkunjung di area IKN Nusantara gitu. Nah, ini apakah memang artinya untuk sementara waktu ini memang masyarakat ataupun wisatawan yang ingin ke IKN memang diperbolehkan untuk sementara waktu, ataupun ada area-area tersendiri yang mungkin dibatasi seperti itu? Kalau misalnya ada tribuners yang mungkin ingin ke IKN dan ingin berkunjung seperti itu, silakan. Ya, baik. Seperti mungkin sempat dilihat di belakang saya tadi, ramai orang berjalan kaki di Plaza Barat ya. Ini Plaza Barat itu koridornya sangat panjang, lebar begitu. Dan mereka inilah rombongan-rombongan yang datang ke IKN ini untuk ya melihat dari dekat, karena kesempatan itu tidak banyak untuk bisa langsung ke sini, dan tentu saja ini tidak bebas terbuka begitu, karena ya mereka pasti ada izin. Jadi kunjungan ke tempat-tempat tertentu, lokasi-lokasi tertentu masih diperbolehkan, tentu saja dengan izin dari otorita IKN. Kira-kira itu. Dan tadi saya barusan juga bertemu dengan Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga sekaligus sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Raja Juli Antoni di lokasi ini juga. Dan dia menyampaikan sangat senang melihat ternyata dia bertemu dengan rombongan-rombongan paket wisata. Jadi itu ada yang dari Bali. Tadi saya lihat ada satu rombongan sekeluarga sampai anak-anak sampai kakek neneknya itu dari Bekasi, dan mereka membawa sepeda listrik khusus datang dari Bekasi kemarin mengikuti upacara dari dekat, dan hari ini mereka kembali lagi ke sini untuk ya betul-betul menghabiskan waktu untuk foto-foto, menjelajahi, karena sepeda di area ini diperbolehkan masuk gitu ya, sepeda listrik, sepeda kaki, dan sebagainya. Kendaraan bermotor memang tidak diperbolehkan, dan ini memang menjadi konsep Green City di sini ya, sehingga meminimalisir penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kira-kira itu. Jadi bagi Anda tribuners yang pengen melihat dari dekat IKN, ada ruang publik yang mungkin bisa dikunjungi, agak relatif bebas begitu, tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Badan Otorita IKN. Nah, kira-kira itu Sandi dan
Tribuners dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih rekan Krisna atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kalau bisa jangan lupa oleh-olehnya ya, kalau misalnya ada. Oke, mantap. Baik, sampai jumpa rekan Krisna. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Sandi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait rencana pembangunan IKN selanjutnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya melaporkan dari kota Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini saya berada di bagian puncak dari bangunan yang disebut sebagai Bukit Bumantara. Nah, Bukit Bumantara ini adalah semacam selasar sekaligus sebagai menara pandang di public area atau public space yang dibangun atau disediakan di tengah-tengah di antara gedung-gedung kementerian koordinator yang terus dikebut pembangunannya. Nah, dari puncak atau dari bagian atas Bukit Bumantara ini kita bisa melihat hamparan atau landscape kawasan Istana Presiden, kemudian Istana Garuda, dan juga bangunan-bangunan yang nantinya jika sudah terbangun sempurna, maka Istana Presiden dan Istana Garuda ini akan dikelilingi oleh pusat-pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan saat ini pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu 18 Agustus 2024, dan ini artinya satu hari setelah upacara kenegaraan Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya di kota Nusantara. Dan hari ini apa yang kita saksikan adalah IKN kembali ke proses kenormalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerja-pekerja proyek sudah melanjutkan kembali proyek-proyeknya, pekerjaan konstruksi yang tersebar di banyak kawasan. Dan kita melihat suasana memang relatif lebih lengang, terutama di seputaran istana, meskipun masih ada penjagaan ketat dari aparat Polri dan TNI. Kita masih melihat juga di beberapa titik pasukan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara menyiagakan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan tempurnya. Kemudian ada dari Korps Polisi Militer juga masih berada di sekeliling istana. Meskipun kemudian juga kita tidak melihat ada aktivitas yang menonjol di Istana Presiden. Kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hampir semua pejabat tinggi negara sudah kembali ke Jakarta atau melanjutkan tugas masing-masing. Begitu juga pasukan pengibar bendera sejak 17 Agustus malam atau tadi malam sudah dipindahkan dari IKN, tempat sementara mereka ditampung di rumah susun ASN, ke Balikpapan, dan kemungkinan hari ini atau mungkin besok dan seterusnya mereka akan meninggalkan Balikpapan, pulang ke tempat asal masing-masing. Nah, jadi apa yang bisa saya gambarkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Fotonya sama Bapak. Kayaknya ya. Izin. setelah 17 Agustus, Pak, bagaimana mau dikebut langsung? Terus ada lagi groundbreaking untuk investasi. Masih terus, Mas. Oke, baik. Yang ke-8 nanti. Ini kemarin yang ke-7, groundbreaking nanti yang ke-8 September. September itu yang ke-8, Pak ya? Ada sekitar 6 atau 7 investor. Oke, baik. Siapa yang mau tadi? Udah. Oh, yang cewek ini Pak, yang cewek Pak. Sini, yang cewek. Yang cewek. Ada semua dia ini. Ngomong Pak Pes, CCE jalan-jalan sore. Video. Suku Barat 2. Pak, satu kali lagi. Ayo Mas, mulai. Sumbu Barat 2. ETPP. Assalamualaikum.